Bab 3. Apa kamu sudah benar-benar gila? Tanyaku, memaksa diri untuk tidak menjerit dan menarik perhatian orang-orang. Kamu setuju dengan ide gila mereka? Apa kamu gak diberitahu aku ada dalam daftar buruan Harvester? Dia hanya memandangku seakan merasa aku sangat lucu. Aku tidak mengerti bagaimana seorang cowok bisa membiarkan orang yang cukup tua untuk menjadi kakeknya memilihkan pasangannya. Mereka pernah mencoba memasangkannya dengan Brittany musim panas lalu, tapi Brittany mencampakkannya karena Connor. Oke, mencampakkan mungkin terlalu kasar. Brittany sudah mencintai Connor sejak dulu. Tapi Connor sudah menyatakan Lindsay sebagai pasangannya, tapi kemudian Lindsay jatuh cinta kepada Rev. Boleh dibilang kami memiliki opera sabun harian sendiri di Walford. Karena Daniel tidak punya pasangan, kurasa para tetua memutuskan aku bisa menjadi pasangannya. Aku tidak mengerti kenapa belum ada yang tertarik padanya. Kalau aku seorang shifter normal, aku pasti tidak akan mengeluh mereka memilihkan Daniel untukku. Tapi aku tidak normal. Dan ada monster yang tengah mengejarku. Aku tidak bisa melakukan ini padanya. Menempatkannya pada bahaya seperti ini. Kenapa dia pikir aku mau melakukannya? Seakan membaca pikiranku, dia berkata, para tetua sedang memeriksa naskah kuno. Mereka akan menemukan cara untuk mengalahkan Harvester. Tapi kamu harus ada di Walford supaya pengetahuan mereka bermanfaat untukmu. Lebih aman di sana, Hayden. Kamu nggak tahu itu. Mereka juga nggak tahu itu. Kenapa kamu menjadi pasanganku? Selama proses itu nanti semua pertahananmu akan menurun. Kamu akan sama rapuhnya denganku. Kenapa kamu mau melakukannya? Aku tahu aku hanya mengulangi kata-kataku, tapi aku tidak tahu harus dengan cara apa lagi menyatakan maksudku. Aku suka hidup dalam bahaya, katanya. Kalau begitu, lompat dari tebing aja sana, kataku kesal. Aku bangkit dari meja dan menuju pintu. Sadar sepenuhnya dia mengikutiku. Otakku langsung memperingatkan untuk kembali ke apartemen dan bersiap kabur. Tapi ini bisa jadi merupakan kesempatan terakhirku untuk berbau dengan keramaian dan tidak meledakkan emosi semua orang yang menyerangku. Jadi walaupun aku tahu ini bukan langkah yang bijaksana, saat kami melangkah keluar dari restoran burger, aku berkata, sampai ketemu nanti, kataku. Selain itu, aku berharap dengan bersikap biasa saja untuk melepaskan diri dari Daniel, dia tidak akan curiga. Aku harus membuatnya kurang waspada kalau aku mau melarikan diri sebelum malam ini berakhir. Aku akan mengantarmu pulang, kata Daniel sambil berjalan di sampingku. Aku bukan mau pulang kok, kataku. Pada akhirnya kamu akan pulang juga kan? Aku langsung berbalik. Dia bahkan tidak terkejut dengan gerakanku, seakan sudah menduganya, dan itu membuatku jengkel. Dengar, aku mengerti. Kamu ada di sini untuk membawaku kembali ke Walford. Kamu memberiku penangguhan sampai hari Minggu, jadi sampai saat itu aku akan terus hidup dengan normal. Atau yang hampir normal untukku. Aku gak akan ikut campur, katanya. Kamu akan melakukannya. Kehadiranmu saja sudah seperti campur tangan. Aku gak akan meninggalkanmu sendiri, Hayden. Cuma untuk jaga-jaga kalau kamu memutuskan untuk istirahat lagi, dia menyeringai. Apa itu masalah? Kamu kan bisa mencariku kemanapun. Ketika 3 orang melewati kami berdua melangkah lebih dekat ke bangunan. Entah bagaimana, aku berakhir dengan punggung menempel di dinding dan Daniel meletakkan tangannya di atas kepalaku. Jangan membuatku susah, katanya pelan. Aku sudah berkompromi dengan memberimu beberapa hari lagi di sini. Sekarang kamu yang harus berkompromi dan menerima kalau hari dan malam-malam itu akan ada aku. Jantungku berpacu. Jujur, aku tidak pernah sedekat ini dengan seorang cowok. Sampai aku bisa mencium aromanya. Daniel tercium seperti udara alam terbuka, kayu yang terbakar dan daun cemara. Aku menelan ludah. Aku mendorongnya menjauh, dan yang mengejutkan, itu lebih mudah dilakukan dari yang kubayangkan. Tapi aku curiga itu hanya karena dia bersedia bergeser. Oke baik, aku mau ke Out of Bounds, kataku. Sudah kuduga, kamu itu menjengkelkan tahu nggak? Tanyaku saat aku mulai berjalan menuju trotoar. Kamu cuma berpikir begitu karena kita punya tujuan yang bertentangan. Oh, jadi supaya kita jelas ya. Para tetua mungkin memilihmu untuk menjadi pasanganku. Tapi sampai aku menerimamu, kamu bukan pasanganku. Berdasarkan apa yang sudah kulihat dari sikapmu yang memaksa ini, kamu sepertinya tidak akan mendapatkannya. Daniel tertawa, suaranya dalam dan menyenangkan. Para tetua nggak mengenalmu sebaik yang mereka pikir, katanya. Mereka bilang kamu patuh. Patuh, kataku. Mereka jelas tidak mengenalku. Apa masih ada yang menggunakan kata itu sekarang? Kalau kamu tanya aku, para tetua selalu bicara seolah mereka tinggal di abad yang berbeda. Kami sudah tiba di Out of Bounds. Bangunan kuno itu adalah tempat terakhir yang kamu pikir bisa mendentumkan lagu rock dari dalamnya. Suara itu nggak mengganggumu? Tanya Daniel. Aku bisa mengatasi stimulus dari luar, yang dari dalam yang membuatku susah. Tapi kalau kamu nggak suka musik ini, kamu nggak bisa menyingkirkanku semudah itu, potongnya. Di dalam, orang-orang sudah mengantri dalam 3 barisan panjang. Sebelah sana, kataku,
sambil menuju ke arah Lisa yang duduk di meja dan para pengunjung lainnya. Saat kami sampai dan duduk di meja, Lisa langsung bertanya, "Jadi, Daniel, ceritakan padaku tentang dirimu." "Gak banyak yang bisa diceritakan," dia berbalik pada aku. "Aku mau memesan soda," kata Daniel sambil beranjak. "Kamu mau apa?" "Sama aja," kataku. Saat berdiri, dia menunduk dan berbisik, "Jangan kemana-mana." Dia berlalu dan Lisa mencekal tanganku. "Oke, kalian jelas punya chemistry." "Chemistry seperti apa?" selaku. "Letupan cinta, seksual, kamu tahulah. Jadi dia pacar lama atau apa?" "Apa?" Dia mulai berteriak lebih keras. "Apa dia pacar?" Aku menghentikannya dengan tawa. "Bukan, dia di bagian apanya, bukan pacar lama. Cuma seorang dari tempat asalku." "Dan tepatnya di mana itu? Kamu itu nona misterius tahu." "Aku cuma ingin gak dikenal," kataku. "Dengan kata lain, urus aja urusanmu sendiri kan?" "Hehe, kalau kamu gak keberatan," kataku. "Kamu terlalu sopan." Dan kemudian syukurlah dia mengalihkan perhatiannya kembali kepada Eric, teman lelakinya yang dia bawa ke sini juga. Aku menyelinap pergi dari meja dan menuju tempat bermain biliar. Di seberang ruangan ada lorong yang menuju kamar kecil. Aku setengah mempertimbangkan berapa besar peluangku untuk kabur saat sebuah gelas muncul di depanku. "Usaha bagus," kata Daniel. "Kalau aku berencana kabur, aku nggak akan berdiri di sini. Aku pasti sudah pergi." "Ngomong-ngomong, bagaimana kamu melakukannya?" tanyanya. "Melarikan diri dari Walford." Sambil mengangkat bahu, aku menyesap sodaku. Badai salju yang muncul setelah kejadian itu membantu menutupi jejakku, dan semua orang disibukkan dengan apa yang terjadi pada Justin. Itu mengerikan. Aku bahkan gak bisa membayangkannya. Mereka bilang kamu merasakan. "Benar," potongku. "Aku menyesal kamu harus mengalaminya. Aku menyesal Justin juga harus mengalaminya. Aku menyukai dia. Kita semua terpukul dengan apa yang terjadi pada Justin. Kebanyakan dari kita sudah begitu yakin kalau Harvester cuma sebuah dongeng. Aku bisa merasakan jiwa-jiwa itu." Aku menggelengkan kepalaku. "Aku gak mau membicarakan ini. Gak di sini. Gak sekarang." Dia mengangguk seakan dia benar-benar mengerti. Lalu dia bertanya, "Jadi kamu bisa main biliar?" "Lisa mengajariku." "Ayo kita main satu ronde." Itu adalah pengalihan. Dan memang benar aku butuh pengalihan perhatian. Teramat sangat. "Kita akan bertaruh apa?" tanyaku. "Kamu mau bertaruh apa?" "Kalau aku menang, kamu pergi tanpa aku." Daniel tengah meraih sebuah tongkat biliar ketika kata-kataku menghantamnya. Berhenti, dia mengamatiku. "Apa kamu sehebat itu?" "Mungkin." Dia mengangkat bahu. "Oke, kalau aku menang, kamu harus menerimaku sebagai pasanganmu." "Itu konyol, kamu gak bisa memilih pasangan dari hasil taruhan biliar." "Tapi kamu bersedia mempertaruhkan nyawamu. Kamu sepertinya gak mengerti, Hayden. Kamu dalam bahaya di sini. Aku adalah kesempatan terbaik yang kamu miliki untuk bertahan dari apa yang akan terjadi." Nada bicaranya tidak sombong. Dia benar-benar percaya pada itu. Sayangnya, aku percaya kesempatan terbaiknya untuk bertahan hidup sampai usia tua adalah dengan aku harus mengambil jalanku sendiri. Ketika mengambil sebuah tongkat, aku menggerakkan tanganku di sepanjang tongkat kayu itu, dan mendadak aku merasakan sesuatu yang tajam menusukku. "Au!" "Kenapa?" tanya Daniel sambil meraih tanganku. Aku mencoba menarik lepas tanganku, tapi cengkramannya kuat. "Cuma serpihan kayu kurasa. Coba kulihat," perintahku. Aku melihatnya. Aku menyentak. Dia merenggut. "Diamlah," katanya. "Aku bisa mengurusnya." Kali ini dia mendongak dan menusukku dengan tatapannya. "Diamlah, please." Pada saat itu aku sadar bahwa dia tidak pernah mundur. Aku juga curiga dia tidak pernah kalah. Beberapa orang melihat ke arah kami. Aku tidak mau jadi tontonan. Dia mengalihkan perhatiannya kembali pada serpihan bodoh itu. Tangannya besar dan jari-jarinya ramping dan panjang. Aku terkejut dia bisa memegang serpihan itu dan menariknya keluar. Setitik darah muncul di telapak tanganku. Aku menatapnya terkaget-kaget saat dia mengangkat tanganku dan mengendusnya. Kemudian dia menjulurkan lidahnya dan menjilat darahku. Panas langsung menyebar sampai ke telapak kakiku dan jari kakiku melengkung dengan begitu hebatnya sampai aku tidak yakin mereka akan lurus lagi seperti semula. "Bau darah," katanya. Suaranya hanya berupa geraman dan tatapannya kembali padaku. "Arwah paling kuat, sekarang aku akan selalu menemukanmu, kemanapun kamu pergi." Aku menyentak lepas tanganku. "Memangnya kamu itu apa? Vampir?" Jantungku hampir melompat keluar. "Apa itu benar? Apa itu alasannya aku gak bisa merasakan emosimu? Kenapa kamu pikir kamu kebal terhadap Harvester?" "Jangan konyol, vampir dan shifter gak cocok." "Itu bukan jawaban, ini pertanyaan iya atau bukan." Dia membincingkan matanya dan menghela nafas tak sabar. "Bukan, aku bukan vampir." "Jadi kamu ini apa?" Dia melirik ke samping. "Shifter." "Kamu gak seperti satu shifter pun yang pernah aku temui. Dan berapa banyak yang sudah kamu temui, selain dari yang ada di Walford? Mungkin kamu hanya bisa merasakan emosi shifter yang berasal dari Walford." Aku mengerutkan kening saat mempertimbangkan kata-katanya.
Kenapa tempat asal seseorang membuat perbedaan? Aku nggak tahu, mungkin saja. Oke, itu nggak masuk akal. Aku pernah dekat-dekat shifter yang nggak berasal dari Wolford. Waktu aku berlibur dengan orang tuaku, ada shifter yang nggak aku kenal dan aku tetap merasakan emosi mereka. Cuma kamu, ada sesuatu yang lain tentangmu. Untuk pertama kalinya sejak Daniel tiba, dia terlihat tidak nyaman. Dia mengalihkan tatapannya sesaat dariku. Ayo ganti taruhannya. Gimana kalau kamu kalah, kamu akan membuatkanku sarapan. Kenapa dia mengganti topik? Apa tebakanku benar? Tapi reaksinya perlu dipertimbangkan. Dan kalau aku menang, tanya aku akan membuatkanmu sarapan. Aku sudah harus ada di tempat kerja jam 6 pagi. Gak masalah. Sebenarnya gak ada meja yang kosong sekarang. Dia mengedip padaku. Aku marah gerakan yang sederhana itu bisa membuatku lututku lemas. Aku memperhatikan saat dia mengamati ruangan dengan perlahan lalu melangkah ke arah meja di ujung dan hanya berdiri di sana. Aku yakin dua orang yang tengah bermain menjadi sangat tidak nyaman. Walaupun Daniel tidak melakukan apa-apa, dia tidak mengancam mereka, tidak bicara pada mereka. Keberadaannya di situ dan kewaspadaan tatapannya sudah cukup. Mereka meninggalkan permainan mereka yang belum selesai. Terkesan aku berjalan ke sana dan bergabung dengannya ketika dia mulai menyusun bolanya. Bagaimana kamu melakukannya? Tanyaku. Ada statik yang patuh sama seperti ada serigala yang patuh. Kamu cuma perlu mengenali mereka. Dan kamu alfanya. Semua Dark Guardian adalah alfa, jawabnya pelan. Aku mulai menyodok bola, memperhatikannya menggelinding di meja, dan karena tidak ada yang masuk, aku senang kami mengubah taruhannya. Dengan cengiran yang hampir tampak angkuh, dia melangkah maju dan membungkuk di atas meja. Apa kamu satu-satunya yang diutus para tetua untuk mencariku? Dia melihat ke belakang melewati bahunya. Ya, kenapa? Aku mengangkat bahu. Mereka menaruh kepercayaan besar padamu. Kamu gak begitu sulit ditemukan kok, begitu aku mengenal aromamu. Gimana kamu tahu seperti apa aromaku? Dia ragu-ragu, menyodok sebuah bola dan gagal masuk ke lubang samping. Aku memeriksa tempat tidurmu. Oke, sekarang pipiku merah padam. Seharusnya aku sudah menduga jawaban itu. Disitulah tempat aromaku yang paling tajam tertinggal. Tiba-tiba aku menjadi sangat hangat, seakan seorang sudah membuat api unggun tepat di sebelahku. Kamu pernah mengalahkan Lisa? Tanyanya. Sejauh ini enggak, kenapa? Kamu salah megang tongkatnya. Sebelum aku bisa menjawab, dia bergerak ke belakangku dan meletakkan lengannya di sekelilingku dan membungkusku dengan tubuhnya. Kedekatan itu lagi, dia bertindak seakan kami sudah menjadi pasangan. Aku tidak bisa menjelaskan betapa nyaman tapi tidak menenangkannya hal itu. Bagaimana mungkin aku merasakan dua hal pada waktu bersamaan? Kamu belum menjadi pasanganku, kamu tahu itu kan? Kataku. Apa kamu gak nyaman dengan kedekatan ini? Aku cuma gak terbiasa dari cowok maksudku, dari shifter, cewek-cewek di sekolah berpelukan dan semacamnya. Biasakanlah dirimu, aku gak bisa membantumu melewati transformasimu kalau aku gak menyentuhmu. Saat dia membenarkan posisi tanganku, pipinya berada sangat dekat dengan pipiku, sampai aku hampir bisa merasakan ujung janggut di sepanjang rahangnya. Kudengar waktu Britania memerlukan pasangan, para tetua masukkan nama-nama cowok yang memenuhi syarat ke sebuah topi. Sambil nyengir dia mengangguk. Ya, cara yang kuno banget. Apa mereka juga melakukannya untuk kasusku? Dan kamu gak beruntung lagi. Aku mengajukan diri, katanya. Jantungku bergetar. Kenapa? Tanyaku. Ini sebuah tantangan. Aku juga gak punya hal lain yang lebih baik untuk dikerjakan. Dalam hatiku, jadi bukan karena dia jatuh hati padaku. Sekali lagi aku merasakan emosi yang bertentangan. Kali ini adalah lega dan kekecewaan. Kamu benar-benar tahu gimana caranya membuat cewek merasa istimewa, kataku sinis. Aku mulai mengerti kenapa Brittany gak mau menerimamu sebagai pasangannya. Dia gak menerimaku karena dia mencintai Connor. Aku mengetahuinya hanya 10 menit setelah bicara dengannya. Apa ada orang lain selain aku yang kamu harapkan ada di sini? Aku bahkan gak mau kamu ada di sini, jawabku. Itu bukan jawaban, ini pertanyaan iya atau enggak. Dia menyerangku dengan kata-kata yang kuucapkan padanya tadi. Ada enggak? Desaknya. Satu-satunya orang yang bisa kupikirkan adalah ibuku. Enggak, aku mengakuinya dengan enggan. Kalau begitu, santai aja. Aku melemparkan tatapan bertanya padanya. Ini akan membuat sodokan bolanya menjadi lebih mudah, katanya. Dia melepaskan pegangannya padaku dan melangkah mundur. Matanya tidak pernah lepas dari mataku dan aku ingin tahu alasan sebenarnya dia mengajukan diri. Aku menyodok bola dengan keras dan gagal pada bola berikutnya. Aku akan menuangkan semangkuk sereal yang gak enak, kataku, saat aku kalah dalam permainan ini. Dia menertawakannya. Aku sudah siap untuk pulang, kataku. Kami menuju meja dan mengucapkan selamat tinggal kepada Lisa dan Eric. Saat di luar, Daniel mulai berjalan bersamaku. Jadi, seperti apa rasanya transformasi pertamamu? Tanyaku sambil berjalan. Menakutkan, kata dia.
Apa itu sebabnya kamu nggak menolak gagasan untuk menjadi pasanganku? Ya, aku rasa kalau aku bisa membantu melaluinya, kenapa enggak? Selain itu, aku sudah berada di Lover selama 6 bulan sekarang. Aku belum terikat dengan cewek manapun, aku hanya orang luar. Itu sangat menyakitkan, Hayden. Saat pertama kali tubuhmu terasa seperti tercabik-cabik dengan sendirinya. Kurasa dalam satu hal memang itulah yang terjadi, tapi setelah itu yang ada hanya tinggal keajaiban. Gak ada kata-kata yang bisa menggambarkannya. Aku tidak mau melewati pengalaman yang menakjubkan ini bersama seorang pengganti, tapi hanya itu yang ditawarkan Daniel padaku. Pengganti semalam untuk menunggu orang yang tepat. Aku bahkan tidak bisa memikirkan hubungan ini bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih. Saat sampai di apartemenku, dia berkata, "Selamat malam, Hayden." Aku menoleh melewati bahuku dan memaksa diriku tersenyum. "Jangan lupa mampir besok pagi untuk semangkuk sereal yang tidak enak itu ya." Dia tertawa mendengar kataku. Aku berharap kata-kata perpisahanku meyakinkannya bahwa aku tidak akan mencoba melarikan diri. Karena sebenarnya aku tidak punya niat lain selain pergi dari sini sebelum dia tiba untuk sarapan.